Halo guys, apa kabar? Kita doakan semua baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini kita akan membahas drama Korea yang asik banget. Drama Korea yang diadaptasi dari webtoon berjudul Will You Live. Tapi sebelum kita bahas dramanya, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis guys. Like dan dukung terus channel Repsuto Mix Random. Oke, kita langsung saja. Drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya Park Sun Jae dan Rahe, bergenre musik, fantasy, dan romance, dengan garis waktu di masa lalu dan sekarang guys. Menceritakan cinta dan impian anak muda yang beranjak dewasa dengan 4 orang karakter, yaitu karakter yang pertama adalah Park Gyeon, satu dari 3 jenius musik ternama bersama Yureok dan Wang Sanak selama era Goryeo. Dengan karakteristiknya yang baik, jujur, naif, tidak pernah berbohong dan meyakini bahwa cinta itu penting baginya guys. Park Gyeon tiba-tiba berada di masa kini dengan penampilannya yang tetap memakai hanbok, dan itu membuat lucu cerita ini guys. Karakter yang kedua adalah Min Yo Jung, seorang gadis dari masa sekarang yang memiliki rahasia reinkarnasi yang memilukan guys. Ketika Min Yo Jung masih kecil, keluarganya hancur dan terpencar guys. Sejak sekolah dasar, Min Yo Jung mandiri dan sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri. Dia juga tidak mengalami depresi dan malah bangga dengan kehidupannya guys. Dan karena latar belakangnya yang sulit, dia tidak sekolah dan melakukan banyak pekerjaan paruh waktu. Min Yo Jung juga masih tetap bernyanyi mengejar mimpinya, walaupun saat ini hanya menjadi seorang pengamen jalanan saja guys. Lalu karakter yang ketiga adalah Lee Won, seorang musisi di abad yang lalu dan bereinkarnasi saat ini menjadi idola populer di Korea. Lee Won adalah vokalis papan atas yang memiliki keinginan dan tekad untuk pekerjaannya. Lee Won telah mencapai puncak karir dengan usaha kerja kerasnya, tapi bukan dengan bakat alaminya guys. Dan karakter yang keempat adalah Jung Do Young, seorang direktur agensi hiburan. Karakter menarik yang mengingat dengan jelas kehidupan masa lalunya guys. Di luar terlihat dingin, tapi di dalam karakternya lembut guys. Jung Do Young terlihat seperti wanita jahat yang telah menjalin nasib bersama Lee Won dan Min Yo Jung menjadi reinkarnasi. Juga menjalin nasib dengan Park Gyeon, pria dari masa lalu guys. Webtoonnya sementara ini tersedia hanya berbahasa Korea saja guys. Di sini Mimin akan menceritakan sedikit seperti di webtoonnya. Kalau di versi webtoon diceritakan pada tahun 1398 pada masa dinasti Chosun, di mana cerita dibuka dengan terbunuhnya putra mahkota karena pemberontakan Lee Bang-won yang membuat kegemparan di kerajaan karena putra mahkota saling menjatuhkan guys. Menyingkirkan para oposisi yang tersisa, terutama keluarga Min Harim yang sebenarnya berkontribusi besar dalam pendirian Chosun guys, dihancurkan. Dan Min Yo Jung di zaman itu adalah putri seorang bangsawan Min Harim yang gelar kebangsawanannya dicopot dan dijadikan budak pemerintah guys. Sedangkan Park Gyeon pintar memainkan alat-alat musik tradisional, terutama gaegeum, dan bahkan suara nada serulingnya bisa menenangkan seekor macan guys. Wow. Suatu ketika, Min Yo Jung bekerja sebagai pelayan mencuci pakaian, bernyanyi lirih dan itu terdengar oleh Park Gyeon. Park Gyeon mendatanginya dan bertanya pada Min Yo Jung, apakah dirinya menciptakan nada lagu itu? Apakah Min Yo Jung mengerti musik? Min Yo Jung menceritakan bahwa dirinya adalah seorang bangsawan yang telah disingkirkan gelarnya, kehilangan kedua orang tuanya dan kakaknya, dan itu menjadi inspirasi kesedihan terciptanya nada itu guys. Lalu Park Gyeon membawa Min Yo Jung ke Pungwoldang, suatu tempat berkumpulnya para musisi. Di sana Park Gyeon dibuat terkejut karena mendengar suara Min Yo Jung yang bernyanyi guys. Sangat menyejukkan hatinya Park Gyeon guys. Sangat indah. Park Gyeon mengiringi Min Yo Jung bernyanyi dengan alat musik tradisional gaegeum. Di kehidupan masa kini, Min Yo Jung juga mengalami masa sulit, penyendiri, dan juga dibully di sekolahnya. Tapi memiliki ambisi untuk menjadi penyanyi guys. Min Yo Jung tidak sekolah dan menjadi pengamen jalanan. Hingga suatu ketika, Lee Won menghampirinya dan mengajak bergabung dengan manajemennya guys, FM Entertainment. Dan pertemuan mereka diketahui oleh fans Lee Won guys. Akhirnya, Lee Won segera pergi meninggalkan Min Yo Jung. Tapi sebuah batu mendarat di kepala Min Yo Jung guys. Tidak tahu siapa yang melempar batu itu guys. Min Yo Jung diselamatkan oleh pria misterius dan pria itu membalut luka di kepala Min Yo Jung. Keanehan lainnya adalah pria misterius itu mengatakan bahwa akan ada seseorang dari masa lalu yang akan merubah hidup Min Yo Jung. Min Yo Jung terkejut dengan kata-kata pria misterius itu guys. Pria misterius itu langsung pergi meninggalkan Min Yo Jung. Di sebelah kotak P3K ada sebuah buku aneh. Min Yo Jung membawa pulang buku itu guys. Di rumah, Min Yo Jung memeriksa buku itu di internet.
dan masih bingung dengan kata-kata pria misterius yang menolongnya guys. Sekaligus penasaran, Min Yo-jung tertidur. Tapi ada kejadian aneh di rumahnya, yaitu ketika malam harinya Min Yo-jung tiba-tiba mendengar suara alat tradisional gayegeum. Suaranya begitu keras di rumah Min Yo-jung. Apa yang terjadi guys? Kejadian lucu, ternyata Park Yeon yang memainkan gayegeum itu. Dan anehnya, Park Yeon tidak menyadari dia telah berada di masa kini guys. Dengan kesal, Min Yo-jung menghampiri Park Yeon. Memang awalnya Park Yeon kebingungan dia berada di mana. Tapi dengan tenang, Park Yeon memperkenalkan diri kalau dirinya adalah seorang musisi. Min Yo-jung menganggap Park Yeon sebagai tamu guys. Min Yo-jung menyuruh Park Yeon duduk. Park Yeon kebingungan karena tidak pernah duduk di kursi guys. Park Yeon semakin bingung melihat perabotan benda yang menurutnya asing. Karena dia tidak pernah melihat hal seperti itu di tempatnya guys. Setelah menunggu, Park Yeon menganggap kalau Min Yo-jung adalah si Min Yo-jung zaman Choseon guys, hanya rambutnya yang berbeda. Park Yeon yang merasa akrab segera mendekati Min Yo-jung. Tapi Min Yo-jung yang merasa nggak kenal memukul Park Yeon dengan telepon guys, lucu sekali. Mungkin ini hanya salah paham. Min Yo-jung menganggap semua ini adalah reality show yang diadakan pria misterius itu guys. Suasana menjadi aneh. Terlebih lagi, sekarang Min Yo-jung mengira Park Yeon adalah penguntit guys. Park Yeon tetap bersikukuh kalau mereka saling mengenal. Setelah minum kopi dan makan mie instan, Park Yeon menyadari kalau zaman ini adalah 600 tahun sesudah dinasti Joseon. Kembali bertemu dengan Min Yo-jung dan melihat kondisi Min Yo-jung yang masih menyedihkan. Ternyata ini adalah reinkarnasi kesedihan untuk Min Yo-jung guys. Park Yeon menganggap pasti ada alasan kenapa Park Yeon bertemu lagi dengan Min Yo-jung. Park Yeon melihat alat musik gitar di situ. Park Yeon tertarik karena benda itu memiliki senar dan seperti gayegeum, tapi bentuknya berbeda guys. Park Yeon bertanya pada Min Yo-jung dan menyuruhnya memainkan gitar itu guys. Min Yo-jung memainkan gitar itu dan bernyanyi dengan hebatnya, membuat Park Yeon kagum guys. Lagu itu dengan perasaannya tersampaikan. Park Yeon mencoba memainkan gitar itu dengan caranya, seperti waktu bermain gayegeum. Ternyata juga sangat hebat guys. Wow. Besoknya Min Yo-jung mengajak Park Yeon ke kota. Jelaslah guys, semua orang menganggap Park Yeon lucu karena Park Yeon memakai hanbok padahal tidak ada festival di kota guys. Di kota, tingkah Park Yeon lucu banget. Mereka ke perpustakaan dan mencari sejarah mengenai Park Yeon guys. Yah, ternyata memang Park Yeon adalah pria dari dinasti Chosun guys. Di webtoon episode 7, Lee Won datang ke apartemen Min Yo-jung untuk memberitahu Min Yo-jung kalau saat ini audisi pencarian bakat FM Entertainment sudah dimulai dan Lee Won memaksa Min Yo-jung untuk berpartisipasi guys. Karena Lee Won sudah memberikan kartu nama FM Entertainment kan guys. Dengan marah Min Yo-jung menolak, tapi Lee Won tetap memaksanya ikut audisi guys. Akhirnya, Min Yo-jung bersama Lee Won pergi ke tempat audisi guys. Dan saat itu kartu nama FM Entertainment terlihat oleh Park Yeon. Entah apa yang ada di pikiran Park Yeon guys. Park Yeon mengambil kartu nama itu dan dengan hanya memakai hanbok, baju tradisional Korea, Park Yeon akan datang ke tempat audisi dengan menaiki taksi guys. Pastinya taksi otomatis langsung tahu tempat audisi FM Entertainment guys. Dan lucunya, supir taksi yang mengantar Park Yeon hanya dibayar dengan uang koin dinasti Chosun guys. Ngakak habis guys. Lucu banget. Ceritanya sangat seru dan menarik sekaligus bikin penasaran guys. Bagaimana kisah selanjutnya ya? Drama Will You Live akan ditayangkan di Sky TV bulan Januari 2021 guys. Chani SF9 sebagai Park Yeon, Park Jung Yeon sebagai Min Yo-jung, Lee Seung Hyuk and Flying sebagai Lee Won, Jian Luna Solar sebagai Jung Do Young.
Kita akan selalu memberikan drama terbaru dan terbaik yang akan menemanimu di rumah. So guys, jangan lupa subscribe dan support terus channel Repsuto Mix Random.